Bisa, Iya, udah. tolong kasih informasi saja. Iya, udah ya. Ya, Udah record. Ya, udah. Udah ada bunyinya kan? Udah. sudah kawan. Yuk bisa dimulai yuk, Mbak Retno yuk. Abu katanya buka loh. Siapa? Hai, Bu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berikut untuk ujian tengah semester rekayasa lalu lintas tahun 2025 di Universitas PGRI Semarang dengan kelompok saya Muhammad Abdul Rizal Azhar dengan NPM 23 646002, lalu ada Dwi Retno Febriani NPM 24646101, ada Calvin Ardiansyah Putra NPM 24646103, ada Laurentius Bagaskara Wisnuatmaja dengan NPM 24646104. Nah, untuk presentasi berikut pembahasannya bisa dilanjutkan dengan Mbak Retno. Persilahkan. Baik, untuk lingkup pembahasan yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini ada 6 bab. Yang pertama ada survei lalu lintas, kedua manual kapasitas jalan atau MKJI, yang ketiga kapasitas simpang apil, yang keempat kapasitas simpang, yang kelima kapasitas bagian jalinan, dan yang keenam baik fungsi jalan. Yang pertama, survei lalu lintas, yaitu merupakan kegiatan pengumpulan data terkait lalu lintas di suatu wilayah atau ruas jalan. Acuan normatif yang dipakai ada 6. Yang pertama UU RI 13 tahun 1980 tentang jalan. Yang kedua UU RI nomor 14 tahun 92 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang keempat Peraturan Pemerintah RI nomor 26 tahun 85 tentang jalan. Yang kelima Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 93 tentang prasarana dan lalu lintas. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 93 tentang kendaraan dan pengemudi. Kemudian berikut struktur organisasi dan uraian tugas dalam melakukan sistem pencacahan. Yang pertama ada koordinator, yang kedua pembantu umum, yang ketiga ketua kelompok, yang keempat petugas pencacah. Koordinator sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan survei, sedangkan pembantu umum bertugas untuk membantu koordinator, ketua kelompok bertugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan survei, dan petugas pencacah bertugas untuk melakukan kegiatan pencacahan kendaraan berdasarkan jenis atau kelompok golongan jenis kendaraan. Kemudian berikut terdapat metode survei lalu lintas yaitu dibagi menjadi 4, ada survei manual, survei mekanik, survei elektronik, dan survei floating car. Kemudian tujuan dari dilakukan survei itu sendiri yaitu untuk menghitung LHR, menganalisis dampak lalu lintas, merencanakan dan merancang sistem transportasi, kemudian memonitor kondisi lalu lintas dan untuk penelitian dan pengembangan. Kemudian lokasi pos ada 2 yaitu kita pilih pada lokasi survei pada jaringan jalan antar kota. Yang kedua dipilih lokasi pos survei pada jaringan jalan perkotaan. Kemudian seperti dapat dilihat di layar, berikut ada tabel golongan jenis kendaraan dan juga ada formulir pengisian sistem pencacahan. Langkah melakukan sistem pencacahan ini sendiri, yang pertama ada pencacahan dilakukan setiap kurun waktu 15 menit dengan cara menghubungkan garis-garis setiap ada kendaraan lewat sesuai dengan golongan kendaraan. Contoh seperti yang ada di tabel. Kemudian yang kedua ada manual kapasitas jalan atau MKJI. Kapasitas yaitu kapasitas sebagai arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Manual kapasitas jalan dibagi menjadi kajian ruas jalan dan kajian simpang.
Kajian ruas jalan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu jalan perkotaan, jalan luar kota, dan jalan bebas hambatan. Untuk kajian simpang dibagi menjadi simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Kemudian jalan perkotaan berikut ada contoh tabel perhitungan untuk kapasitas dasar seperti dapat dilihat pada layar. Kemudian berikut contoh rumus perhitungan kapasitas dasar untuk jalan luar kota. Berikut contoh perhitungan kapasitas dasar untuk jalan bebas hambatan. Lalu yang selanjutnya adalah kapasitas simpang apil. Simpang apil adalah persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat memberi isyarat lalu lintas atau apil seperti lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas. Untuk kapasitas simpang apil, pada prinsipnya apil digunakan untuk tujuan yang pertama mempertahankan kapasitas simpang pada jam puncak, dan yang kedua mengurangi kejadian kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan-kendaraan dari arah yang berlawanan. Apil adalah apil juga berfungsi untuk meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder. Konflik primer adalah konflik antara dua arus lalu lintas yang saling berpotongan, dan konflik sekunder adalah konflik yang terjadi dari arus lurus yang melawan atau membelok. Untuk memenuhi aspek keselamatan, lampu isyarat pada simpang apil harus dilengkapi dengan yang pertama, isyarat lampu kuning untuk memperingati arus yang sedang bergerak bahwa fase sudah berakhir, dan yang kedua, isyarat lampu merah semua untuk menjamin agar kendaraan terakhir pada fase hijau yang baru saja berakhir memperoleh waktu yang cukup untuk keluar dari area konflik sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya memasuki daerah yang sama. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada yang terdapat pada layar. Lalu untuk tipe simpang apil, tipe simpang ditunjukkan oleh kode berupa 3 angka yang berarti. Yang pertama jumlah lengan simpang, yang kedua jumlah lajur masuk lengan pendekat ruas jalan minor, yang ketiga jumlah lajur masuk lengan pendekat ruas jalan mayor. Lalu untuk tipe pendekat simpang apil sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama tipe pendekat terlindung, tipe pendekat di mana pergerakan lalu lintas pendekatnya tidak mendapat konflik dari arus lalu lintas seberangnya. Yang kedua tipe pendekat terlawan, tipe pendekat di mana pergerakan lalu lintas pendekatnya mendapat konflik dan pergerakan lurus maupun belok arus lalu lintas di seberangnya. Lalu arus jenuh dasar. Arus jenuh didefinisikan sebagai arus maksimal yang dapat dialirkan mulut persimpangan apil selama hijau. Untuk perhitungannya dan tabelnya bisa dilihat seperti yang terdapat pada layar. Lalu untuk kapasitas simpang. Alat memberi isyarat lalu lintas apil, alat yang mengatur arus lalu lintas menggunakan 3 isyarat lampu yang baku, yaitu merah, kuning, dan hijau. Simpang menurut cara pengaturannya, yang pertama simpang tak bersinyal, yaitu simpang yang tidak memakai sinyal lalu lintas. Pada simpang ini, pemakai jalan harus memutuskan apakah mereka cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti dahulu sebelum melewati simpang tersebut. Yang kedua ada simpang bersinyal, yaitu pemakai jalan dapat melewati simpang sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Jadi pemakai jalan hanya boleh lewat pada saat sinyal lalu lintas menunjukkan warna hijau pada lengan simpangnya. Untuk kriteria desain, pemilihan jenis persimpangan baru, simpang atau simpang apil atau bundaran atau simpang tak sebidang didasarkan pada analisis PSH. Pemilihan tipe simpang, baik simpang baru maupun simpang lama yang akan
ditingkatkan didasarkan atas yang pertama LHRT, yang kedua faktor K, yang ketiga DJ kurang dari sama dengan 0,85, yang keempat T terkecil, yang kelima persyaratan teknis geometri simpang, dan yang terakhir pertimbangan keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan ekonomi. Untuk rumusnya bisa dilihat yang terdapat pada layar. Lalu untuk penghitungan kapasitas simpang. Untuk persamaan kapasitas simpang tersendiri, seperti yang ditampilkan pada layar, dan keterangan yang terdapat pada layar. Kapasitas dasar. J0 ditetapkan secara empiris dari kondisi simpang yang ideal, yaitu simpang dengan lebar lajur pendekat rata-rata atau LRP 2,75 meter, tidak ada median, ukuran kota 1-3 juta jiwa, hambatan samping sedang, rasio belok kiri atau RBKI 10%, rasio belok kanan RBKA 10%, rasio arus dari jalan minor atau RMI 20%, dan Ki KDP sama dengan 0. Nilai CO simpang ditunjukkan yang seperti yang terdapat pada tabel 6.1 yang terdapat pada layar. Lalu untuk penetapan tipe simpang ditetapkan berdasarkan jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada jalan mayor dan jalan minor dengan kode 3 angka yang seperti pada tabel 6.2. Jumlah lengan adalah jumlah lengan untuk lalu lintas masuk atau keluar atau keduanya. Untuk penentuan jumlah lajur, untuk persyaratan lebar rata-rata pendekat mayor dan minor, lalu untuk jumlah lajur bisa dilihat seperti pada tabel yang terdapat pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Abu. Itu dan buat saya persilakan. Mic-nya masih mati, Mas Abu. Oh, baik. Terima kasih, Mas Bagas. Selanjutnya ada faktor koreksi lebar pendekatan rata-rata. Itu ada FLP. Itu dapat dihitung dari persamaan 3 sampai 66. Kalau untuk tipe simpangnya itu kan ada tipe 422, ada tipe 424, atau 444, tipe simpang 322, dan tipe simpang 324 atau 344. Masing-masing dari tipe itu memiliki faktor koreksi lebar sendiri-sendiri dengan rumus sebagai berikut. Bisa di next. Nah, untuk faktor koreksi median pada jalan mayor, itu median disebut lebar jika mobil penumpang dapat berlindung dalam daerah median tanpa mengganggu arus lalu lintas, sehingga lebar median lebih besar atau sama dengan 3 meter. Klasifikasi median berikut, faktor koreksi median pada jalan mayor diperoleh dalam tabel 6,3. Koreksi median hanya digunakan pada jalan mayor dengan 4 jalur. Nah, berikut di tabel 6.3 ada faktor koreksi median pada jalan mayor. Lalu ada faktor koreksi ukuran kota. Sebagian besar kota itu semakin agresif pengemudinya, menjalankan sehingga dianggap menaikkan kapasitas dibedakan berdasarkan besarnya populasi penduduk. Nah, faktor koreksi untuk ukuran kota itu ada ukuran kota yang sangat kecil dengan populasi penduduk kurang dari 0,1 juta jiwa, itu memiliki nilai koreksi ukuran kota 0,82. Dari sangat kecil, terus ada ukuran kota kecil, sedang, besar, dan sangat besarnya. Untuk yang sangat besar ini populasi penduduk di lebih dari 3 juta jiwa. Lalu ada faktor koreksi lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor.
Pengaruh kondisi lingkungan jalan, hambatan samping, dan besarnya arus KTG diakibatkan kegiatan di sekitar simpang terhadap kapasitas dasar digabungkan menjadi satu nilai faktor koreksi hambatan samping. Nah, untuk tipe lingkungan jalan itu untuk komersial itu biasanya lahannya digunakan untuk kepentingan komersial, misal di pertokoan, rumah makan, perkantoran, dan lain-lain. Untuk pemukiman itu biasanya digunakan di tempat tinggal dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki maupun kendaraan. Untuk akses terbatas itu misalnya adanya penghalang fisik atau akses harus melalui jalan samping. Kalau ada faktor koreksi lingkungan jalan hambatan samping yang tak bermotor itu ditetapkan menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kelas hambatan samping tinggi, itu harus berangkat pada tempat masuk dan keluar simpang terganggu dan berkurang akibat aktivitas samping jalan di sepanjang berdekat. Contohnya adanya aktivitas angkutan umum seperti menaikkan penumpang, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima di sekitarnya. Berikut juga ada kelas hambatan untuk sedang dan rendah. Nah, ini untuk nilai FHS-nya sebagai fungsi dari tipe lingkungan jalan. Itu ada yang tadi, tipe lingkungan komersil, itu ada hambatan sampingnya. Itu apakah tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dari masing-masing hambatan itu punya FHS untuk nilai RKTB-nya sendiri-sendiri. Lalu untuk ada faktor koreksi rasio arus belok kiri. Ini dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah dari grafik pada gambar 6.4. Nah, RBKI ini rumusnya 0,84 tambah 1,61 RBKI. RBKI-nya adalah rasio belok kiri. Selain ada rasio belok kiri, ada juga rasio arus belok kanan. Nah, untuk yang simpang 3 itu rumusnya RBKA sama dengan 1,09 kurangi 0,922 RB kanan. Nah, untuk simpang 4 juga ada. Next. Ya, ini ada faktor koreksi rasio arus jalan mirror atau FMI dalam bentuk persamaan sebagai berikut dengan tipe simpang masing-masing dengan rumus yang digunakan untuk rasio arus jalan mirrornya. Next. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan Mas Calvin. Baik, makasih Mas Abu. Kapasitas bagian jalinan. Tipikal bagian jalinan jalan terbagi menjadi 2 tipe, bagian jalinan tunggal dan bagian jalinan majemuk atau bundaran yang merupakan beberapa bagian jalinan yang berurutan. Bentuk umum bagian jalinan ditunjukkan dalam gambar 7.1, gambar pada samping kiri. Selanjutnya, aturan lalu lintas. Metode penetapan kapasitas jalinan adalah empiris. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan rentang variasi untuk variabel data empiris yang dipakai dalam perumusan kapasitas. Rentang variasi tersebut ditunjukkan dalam tabel 7.1. Variabelnya yaitu terbagi menjadi lebar pendekat, lebar jalinan, panjang jalinan, lebar, rasio, persentase kendaraan ringan, persentase kendaraan berat, dan persentase sepeda motor. Selanjutnya, kapasitas bagian jalinan. Kapasitas bagian jalinan terbagi menjadi 2, jalinan tunggal maupun jalinan simpang. Bagian jalinan tunggal maupun existing yang akan ditingkatkan didasarkan atas 1 LHRT faktor K, DJ kurang lebih sama dengan 0,85, VT dan WT terkecil, persyaratan teknis geometrik bagian jalinan tunggal, dan pertimbangan keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan ekonomi.
Pemilihan jenis persimpangan baru atau simpang apil atau bundaran atau simpang tidak sebidang didasarkan pada analisis BSH. Pemilihan tipe bundaran baik bundaran baru maupun bundaran lama akan ditingkatkan didasarkan atas LHRT, faktor K, DJ kurang lebih sama dengan 0,85, T terkecil, kesehatan teknis geometrik, dan pertimbangan keselamatan lalu lintas lingkungan. Selanjutnya, kapasitas bagian jalinan. Dalam tabel di bawah, berbagi ukuran baku untuk beberapa tipe bundaran. R10, jari-jari 10, jumlah lajurnya masuk adalah 1, dengan lebar lajur 3,5 meter, panjang jalinan LW 23 meter, lebar jalinan 7 meter. Dan tipe bundaran R10, R14, dan R20, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, penetapan tipe bundaran yang baku. Berupa hak jalan tidak diatur, yaitu kendaraan semua memiliki hak yang sama, dan apabila diberlakukan hak prioritas untuk pergerakan tertentu, kendaraan yang datang dari sebelah kanan mendapatkan prioritas. Maka ketentuan perhitungan kapasitas dalam pedoman ini tidak berlaku. Kode pada R10 pada digambar di samping kiri, yaitu untuk bundaran radius 10 meter, dan satu lajur pada pendekat minor dan satu lajur pada pendekat utama. Selanjutnya, berikut untuk penghitungan kapasitas bagian jalinan. Dihitung berdasarkan persamaan 7.3 seperti gambar berikut. Selanjutnya, bab 6, laik fungsi jalan. Uji laik fungsi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu ruas jalan apakah telah memenuhi persyaratan teknis kelaikan. Lalu, uji kelaikan fungsi mencakup 4 hal. Pengertian dan pemahaman kelaikan fungsi, kriteria jalan yang berkeselamatan, kriteria jalan yang berkepastian hukum, dan keempat, ketentuan hukum kelaikan fungsi jalan. Persyaratan laik fungsi jalan secara umum dinyatakan dalam peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M 2010 tentang cara dan persyaratan laik fungsi jalan. Pelayanan publik pada ruas jalan dapat dikategorikan dengan cara membuat pagar, pengaman pada tepi jalan, memasang rambu peringatan agar pengguna dengan hati-hati. Selanjutnya, konsep jalan yang lebih berkeselamatan oleh Ditjen Bina Marga, yaitu berencana merancang infrastruktur yang berkeselamatan, kondisi jalan mudah dimengerti, dan mampu menegakkan kepatuhan tanpa bantuan penegak hukum. Selanjutnya, konsep jalan yang lebih berkeselamatan oleh Ditjen Bina Marga, yaitu menciptakan jalan yang memaafkan atau forgiving road. Manusia berbuat salah, kesalahan sedikit dapat berdampak fatal. Selanjutnya, investigasi lokasi rawan kecelakaan. Berdasarkan tabel berikut, terdapat nilai pembobotan untuk setiap kejadian berdasarkan keparahan korban. Selanjutnya, berikut juga untuk contoh dari jembatan shortcut Yehnusa untuk mengurangi angka kecelakaan pada ruas jalan Antasari hingga Tabanan. Dengan kondisi geometrik jalan tikungan menjadi jalan shortcut yang lurus memotong. Selanjutnya, 3 prinsip utama menuju jalan yang lebih berkeselamatan, yaitu safe explaining, infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi, kedua safe enforcement, infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan, dan yang terakhir yaitu forgiving road, infrastruktur jalan yang mampu meminimalkan kesalahan pengguna jalan, meminimalkan tingkat keparahan korban.
Selanjutnya, berikut dari presentasi kami, saya kembalikan ke Mas Abu untuk mengakhiri presentasi pada hari ini. Silahkan Mas Abu. Mungkin karena Mas Abu masih loading, saya mewakili kelompok ini untuk mengakhiri presentasi kami untuk penyelesaian UTS mata kuliah rekayasa lalu lintas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.